Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita sampai bab zikru talbisihi alaihim fil istitabati wal hadas. Talbis iblis ini masih di bawah judul tipuan terhadap ahli ibadah. Di subjudul talbis iblis terhadap ahlul ibadah alaihim, himnya di sini ke ahlul ibadah fil istitabati wal hadas, dalam hal kebersihan, membersihkan diri dari hadas, dari najis. Dari arah sini iblis masuk. Oleh karena itu jauh-jauh hari Nabi sudah memperingatkan bahwa kelak umatku akan berlebih-lebihan dalam dua hal. Ini sebelum iblis masuk, karena para sahabat dalam hal ini insyaallah terbentengi. Ketika Nabi bicara ini kan baru ada sahabat, belum ada yang lain, apalagi umat akhir zaman kita semua. Orang terbaik nomor 2 yaitu para tabi'in belum ada. Yang ada baru umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yaitu para sahabat. Nah, para sahabat belum terkena, belum tertipu oleh iblis. Iblis belum sanggup menipu para sahabat. Keadaan masih aman, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, saking bersihnya, saking terangnya, malamnya seperti siang, terang benderang, jelas yang halal mana, yang haram mana, terang benderang, yang hak mana, yang batil mana, terang benderang. Itulah zaman Rasul dan para sahabat. Wabil khusus zaman 3 manusia masih hidup. Ketika 3 manusia ini sudah tidak ada di muka bumi, baru ada situ. Ya. Berarti ketika Nabi bersabda ini, iblis belum punya celah untuk menipu kaum muslimin, tapi Nabi sudah bersabda, apa? Umatku kelak akan berlebihan dalam 2 hal, yaitu dalam hal ad-du'a wa tuhur, fi du'ai wa tuhur, dalam masalah berdoa, memohon sesuatu, dan dalam masalah bersuci dari najis. Dalam masalah berdoa, sekarang kita saksikan berapa banyak saudara-saudara kita berdoa memohon kepada Allah berlebih-lebihan. Sedangkan Nabi berdoa kepada Allah sederhana tetapi luar biasa besar, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalimat ini sederhana sekali, diucapkan nggak sampai setengah menit barangkali, isinya luar biasa. Nah, hari ini saudara-saudara kita memohon kepada Allah sampai 10 menit, sampai 1/4 jam. Ada yang berdoa itu di kunut witir sampai belasan menit.
ya, sampai hampir setengah jam. Enggak ada contoh dari Nabi SAW. Yang diucapkan oleh Nabi berdoa sedikit kalimatnya, isinya luar biasa. Doanya mencakup. Sebaik-baik doa itu adalah sedikit kalimatnya mencakup segala hal. Seperti tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau apa? Sudah datang zamannya apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berlebih-lebihan dalam masalah doa, dan satu lagi berlebih-lebihan dalam masalah kebersihan dari najis. Nabi bersabda 1400 tahun yang lalu, kita saksikan hari ini, diawali dari ada satu firqah, ya, diawali dari Kediri, firqah ini, dan luar biasa firqah ini terkenal dalam masalah najis, luar biasa, ya. Dan banyak kaum muslimin ikut-ikutan. Di daerah-daerah itu banyak, kalau kita mau masuk masjid pasti ngelewatin air, gitu. Maka nggak bisa kita copot sepatu, sendal langsung kering sampai ke masjid, nggak, harus ngelewatin air, gitu. Ada di beberapa daerah, insyaallah antum pernah ngalamin, ya. Pokoknya harus ngelewatin air itu. Jadi suudon, siapapun yang datang ke masjid ini pasti bawa najis, kan suudon itu kan, orang pakai sendal, pakai sepatu. Bahkan berapa kali Nabi dan para sahabat sholat pakai sendal, pakai sepatu, karena sepatu, sendal, dan apapun harus kita katakan suci. Selagi ini al-bara'atul asliyah, mereka nggak paham. Sendal kita, sepatu kita, baju kita, motor kita, mobil kita, semuanya harus kita katakan suci, tidak najis. Selagi tidak ada bau, rasa, warna, tidak ada bau najisnya, bau kencing tidak ada basahnya, ya, rasa basah, tidak ada warna kencingnya. Tiga hal ini tidak ada, maka wajib kita katakan suci, tidak najis. Kaidah al-bara'atul asliyah ini mereka tidak fahami, maka curiga, suudon, jangan-jangan ini sebuah kesalahan besar, ya. Nah, di bab ini beliau akan jelaskan kepada kita bagaimana iblis menipu sebagian saudara-saudara kita dalam masalah hadas, najis. Min dalik, sebagai contoh, annahu ya'muruhum bitulil mukthi fil khala. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk berlama-lama di kamar mandi, untuk berlama-lama di toilet, untuk berlama-lama di tempat buang air, ya. Wadzalika yu'dzil kabid, kata beliau, ini bisa menyebabkan sakitnya al-kabid, ya. Al-kabid itu hati, tapi bukan al-qalbu, ya, mungkin liver. Wa innama yanbaghi ayyakuna bimiqdar, padahal harus ada ukuran, ya. Kenapa iblis menyuruh mereka berlama-lama di kamar mandi, di tempat membersihkan diri dari hadas, tempat kencing dan seterusnya? Ini salah satu contohnya. Wa minhum man yaqumu fayamshi wa yatanahna. Di antara mereka itu ketika setelah buang air kencing, berdiri, berjalan, berdehet. Saya pernah mendengar, mungkin antum juga pernah mendengar, satu firqah besar di dunia
termasuk di negeri kita ini, mensunahkan sunnah yang tidak ada dari Nabi, berarti bid'ah. Sambil kencing atau ketika sudah selesai itu berdehem, enggak ada dalil, ya tanahna. Wa yarfa'u qadaman wa yahuttu ukhra. Salah satu telapak kaki dimajukan, salah satu dimundurkan. Ada sebagian memberikan contoh. Jelas ini tidak ada riwayat dari Nabi seperti ini. Nabi hanya mengatur bagaimana istinja, yaitu dengan air. Kalau tidak ada air, boleh dengan batu atau kertas atau tisu. Adapun bagaimana cara, Nabi tidak mencontohkan. Ini dibikin oleh mereka. Indahu annahu yastanki bihada wa kullama zada fi hada nazal al-baul. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan seperti itu, air kencing itu bisa terus keluar. Kalau tidak, maka akan tersisa. Ya tersisanya ini yang bahaya, kata mereka. Padahal dijelaskan oleh beliau, wa bayanu hadza annal ma'a yarshahu ila al-masana, bahwa yang namanya air kencing itu ya terus akan datang terus ke masana, ke apa istilah kita, kandung kemih mungkin ya, kan akan ditampung di situ. Najiskah? Ya tidak, kan di dalam. Gitu. Mereka beranggapan mungkin menurut mereka tidak ada itu kantong atau kandung kemih itu. Maka dengan melakukan sesuatu, berdehem misalnya, memajukan kaki satu ke depan, satu ke belakang, kemudian berjalan, kemudian berdiri, melakukan gerakan-gerakan tertentu, maka akan mengalir itu air kencing jadi lebih banyak. Sekali lagi, ini tipuan iblis. Kenapa? Karena yang benar yang dijelaskan oleh beliau, saya kira para ahli kesehatan, para dokter juga sepakat dengan beliau. Ada tempat di situ untuk berkumpulnya air. Maka ketika saya bacakan ya, fayujma'u fiha, berkumpul di situ. Fa idza tahayya al-insanu lil baul, ketika seseorang merasa ingin kencing, kharaja mujtama'a, yang terkumpul itu keluar. Gitu. Kecuali tidak normal ya, atau mungkin sudah tua renta atau bagaimana. Ketika masih muda normal, tentu bisa ditahan, sebagaimana yang kita alami selama ini. Kalau tidak kita keluarkan, ya nggak akan keluar. Mereka bodoh ini, dikiranya terus mengalir, maka najis. Maka satu-satunya jalan kalau kencing itu harus dihabiskan sekalian. Walaupun sudah tidak keluar lagi, kita usahakan, kata mereka, supaya terus keluar. Caranya bagaimana? Tadi berdehem, berdiri, berjalan, mengedepankan kaki satunya lagi ke belakangkan ya. Wa inna ma yakfihi ay yahtaliba ma fi dzakar baina isbi'aihi, padahal cukup untuk memegang zakar dengan dua jari, thumma yutbi'ahul ma, kemudian disiramkan air, cukup, selesai. Kalau mengikuti sunnah mudah, sederhana, gampang sekali, tidak rumit. Yang rumit, yang sulit
yang bikin kerjaan itu biasanya bid'ah. Kalau sunnah insya Allah sederhana, sangat sederhana. Lihat orang mati, setelah dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dikubur, selesai. Selesai. Ada apa lagi? Nggak ada loh. Itulah sunnah. Bandingkan dengan bid'ah, luar biasa. Ada 3 harinya, ada 7 harinya, ada 40 harinya, 100 harinya, terus. Dan itu dengan biaya. Apalagi agama-agama tertentu, untuk acara suci mereka, pembakaran mayat, tidak cukup 1 miliar katanya, mahal sekali. Maka kadang ditunggu dulu, padahal ini acara suci mereka katanya, maka ditunggu dulu, diawetkan. Ketika sudah ada biaya, baru upacara pembakaran mayat. Begitulah. Beda dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat sederhana. Ada kisah di Bali ya, akhirnya masuk Islam gara-gara itu. Mungkin sama-sama awam gitu ya, berteman ya, Muslim dengan Hindu. Tiap pagi, tiap hari ketemu ya. Pagi yang si Muslim itu cukup berwudu, sholat subuh. Mungkin sholatnya juga di rumah mungkin ya, kan nggak banyak masjid di sana. Dan si Hindu tahu sendiri pagi hari ngapain ya kan, minimal 20.000 atau 25.000 ya. Untuk kembangnya, untuk dupanya, untuk ininya, untuk ininya. Nah sementara si Muslim ini tanpa biaya, cuman air ya, membasuhkan ke wajah, ke kaki, ke tangan, habis itu 2 rakaat ya. Dilihat oleh si Hindu itu betapa murahnya agamamu. Tuhanmu tidak minta banyak, tidak seperti Tuhan kami minta banyak ya. Ini sama-sama awam. Akhirnya ya namanya hidayah ya, apapun bisa terjadi. Akhirnya masuk Islam gara-gara itu. Dan inilah Islam, segala hal, dari akidah, tauhid, ibadah, wudu, tayamum, semuanya sesuai dengan fitrah manusia, dan mudah dan sederhana. Ada lagi kalau tidak salah di Eropa atau di mana ya, apa itu, pegawai laundry ya. Itu kebetulan di situ kos putri ya, kos putri. Ada yang muslimah, ada yang kafir. Karena dia laundry, maka dia melihat celana dalam itu ya, jauh beda antara yang muslimah dengan yang kafir. Kalau kita tentu faham, yang muslimah tentu kencing cebok, yang kafirah ya kita nggak tahu, umumnya tidak ya. Mereka kan tidak kenal istinja itu ya. Penasaran dia, lalu bertanya kepada muslimah begini, akhirnya masuk Islam ya. Insya Allah dalam segala hal Islam ini bisa menarik hati orang-orang kufar dalam jual beli gitu, dalam sewa menyewa, dalam akhlak. Mestinya seorang muslim menunjukkan ini Islam seperti ini, sehingga orang-orang kufar itu tertarik untuk masuk Islam. Kemudian wa minhum man yuhassinu lahu
isti'mal al-ma'il kathir. Di antara mereka ada yang menganggap baik pemakaian air yang banyak, boros air. Kalau pakai air banyak berarti bagus. Wa innama yujzihi ba'da zawalil aini sab'a marrat ala asyaddil madhahib. Padahal pendapat tersyadid, pendapat yang paling gulu, dan insyaallah ini gulu, tidak benar, itu cuma 7 kali. Oh, lebih. Yang rojih kan 3 kali cukup. Walaupun ada pendapat lebih dari itu, tapi ini asyaddul madahib, mazhab atau pendapat yang paling syadid, yang paling bulu. Fa in istamala al-ahjara fi ma lam yata'adda al-maqrat ajza'ahu 3 ahjar. Padahal kalau tidak ada air dan adanya batu, pakai batu, berapa batu? 3. Bagaimana dengan air? Ya tentu 3 atau lebih kurang, nggak mungkin lebih banyak, gitu ya. Kan air tentu lebih sempurna daripada batu. Ketika batu saja cukup 3, apalagi air. Air cukup 2 kali atau sekali. Kenapa ini banyak sekali? Gitu. Kemudian beliau tutup dengan tulisan tebal, wa man lam yaqna bima qana'a syarhu bihi fa huwa mubtadi'un syar'an la muttabi'an. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dicukupi oleh syariat. Syariat mengatakan 3, dia nggak merasa cukup. Wah, kurang kalau 3, harusnya 4 atau 5. Dia mubtadi', dia ahlul bidah. Gitu. Cukup baca ini 33 kali, kurang, kalau saya 40 kali, mubtadi'. Apa yang dia nggak cukup, padahal syariat sudah mencukupkan. Gitu. Seperti kata Aisyah, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Mestinya kita cukup 11, tidak perlu menambah lagi. Di sini 3 sudah cukup. Kalau dia merasa tidak cukup, bagi saya harus 4 atau 5, berarti dia mubtadi, ahlul bidah. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi tentu itu yang terbaik. Nggak ada lagi yang lebih baik dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang wudu, masih ada hubungannya. Zikru talbisihi alaihim fil wudu. Bagaimana iblis menipu manusia, kaum muslimin, dalam masalah wudu. Seperti yang saya sebutkan tadi, firqah tadi, yang diawali dari Kediri itu, luar biasa mereka dalam masalah najis. Bahkan kita semua ini oleh mereka dianggap najis, dan banyak cerita dari mereka tentang ini. Ada dari mereka itu kalau pulang dari mana-mana mengeluarkan dompet, jadi uang kembalian ongkos taksi, bus, warung dan seterusnya dikumpulkan itu. Diapain? Dicuci. Ada mereka cerita seperti itu. Ada lagi kalau kita masuk ke masjid mereka, maka setelah kita keluar, masjid itu dipel, najis katanya. Dan apa yang
Apa yang mereka lakukan ini persis apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa nanti di akhir zaman umatku akan berlebihan dalam dua hal tadi. Apa? Dalam masalah doa dan dalam masalah membersihkan najis, terlalu berlebihan. Nah, sekarang wudu. Minhum man yulabbisu alaihi fin niyyah. Masalah niat. Masalah niat. Watarahu yaqul, ada di antara mereka mengatakan arfa'ul hadas, sengaja aku menghilangkan hadas, diucapkan di mulut. Tsumma yaqul astabihus salah, aku lakukan ini untuk salat. Tsumma yu'idu fayaqul arfa'ul hadas, diulang lagi, aku sengaja untuk mengangkat, menghilangkan hadas. Diajarkan pada anak-anak hari ini di SD negeri, banyak. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar, misalnya usalli, nawaitu samagodi. Ini diamalkan dan diajarkan kepada anak-anak, sebuah ilmu yang tidak pernah dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Wa sababu hadha talbis al-jahlu bisyar'i. Talbis ini disebabkan oleh apa? Kejahilan, kebodohan terhadap syariat. Mereka jahil, mereka bodoh terhadap syariat ini. Kenapa? Li'anna niyyata bil qalbi la bil lafzi. Karena namanya niat itu di hati, bukan di lafaz, bukan di lisan. Akal yang sederhana tentu akan bisa menerima, namanya niat ya di hati. Nggak mungkin niat kok di mulut. Kalau di hati insya Allah nggak mungkin bisa bohong. Adakah dari kita yang bisa berbohong di hati? Nggak mungkin. Hati pasti jujur. Maka ada hadis apa? Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, tanyakan kepada hatimu. Tentu ini untuk perkara-perkara yang tidak gaib, perkara-perkara yang bukan ibadah mahdhah. 11 rakaat apa 23 rakaat, tentu hati nggak bisa jawab. Melempar jumrah 7 kali apa 10 kali, tentu hati nggak bisa jawab. Apa yang dimaksud oleh Nabi, bertanyalah kepada hatimu untuk urusan akhlak, untuk urusan jual beli. Ini sudah digoreng 3 kali, apa layak saya jual lagi? Tanyakan kepada hatimu. Dan biasanya dia tidak mau ada orang lain tahu, gitu. Itu tanyakan di hati, dan insya Allah dia nggak akan cerita-cerita. Ini Pak, beli gorengan saya ini udah 3 kali goreng nih. Nggak mungkin, nggak mungkin. Dengan bangganya seperti ini nggak mungkin. Ditanya dia ngeles, mau bohong nggak berani, bulan puasa misalnya, ya kan, ngeles begini begitu. Itu kira-kira masalah itu. Kalau masalah tawaf, sa'i, sholat tarawih berapa rakaat, wudu, tayamum, tentu nggak bisa. Tentu maksud Nabi istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, tanyakan kepada hatimu, itu dalam masalah ini, bukan dalam masalah ibadah mahdhah, bukan dalam masalah akidah tauhid. Li'anna niyyata bil qalbi la bil lafzi, niat itu di hati tidak di lisan. Fatakalluful lafzi amrun la yuhtaju ilaih, maka berniat dengan lafaz adalah sesuatu yang sama sekali tidak dibutuhkan. Jadi betul-betul tidak butuh lafaz,
betul-betul tidak butuh lisan, cukup di hati. Thumma la ma'na litikraril lafzi. Dengan demikian tidak perlu diulang-ulang. Sekali aja nggak perlu, apalagi ini diulang-ulang. Tikraril lafzi, lafadznya itu diulang-ulang. Wa minhum man yulabbisu alaihi bin nadhari fil ma' al mutawadda fayaqul. Ini ada lagi ya. Sepertinya saya belum pernah menyaksikan yang seperti ini ya. Jadi air itu dilihat dulu sama dia, mungkin di ember atau di apa kolam ya, dilihat dulu sama dia, sambil mengatakan min aina laka annahu tahirun ya. Dari mana engkau sehingga bisa suci ya? Jadi seorang diajak ngomong itu air itu, min aina laka annahu tahirun gitu. Engkau dari mana sehingga suci? Jadi suudzon gitu. Kan bisa saja engkau kecampuran ini segala macam, berangkat dari suudzon seperti tadi. Jadi orang dari mana-mana itu pasti bawa najis, suudzon. Maka kalau masuk masjid harus ngelewatin air. Maka ada kolam cetek gitu, kadang-kadang dalam juga ya kan, kasihan ibu-ibu ya kan, sampai harus lepas kaos kaki segala macam, nampakkan aurat jadi buruk ya. Wa yuqaddiru lahu fihi kulla ihtimalin ba'idin. Lalu mulailah dia membuat ihtimal, membuat kemungkinan yang jauh ya. Mungkin karena begini ini tidak disyariatkan ya. Jadi satu kaidah saja sudah cukup untuk menghancurkan talbis ini. Apa? Al-bara'atul asliyah. Ini kaidah yang sangat besar. Kalimat sederhana ini, al-bara'atul asliyah. Jadi segala sesuatu itu pasti suci, jangan bilang najis. Untuk mengatakan najis, pertama harus ada dalil ya. Yang najis itu apa? Kan banyak benda-benda yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau tidak pakai al-bara'atul asliyah, tanda tanya besar, ini sebetulnya najis apa tidak gitu. Seperti apa ya, belerang misalnya, atau aluminium, atau di zaman Nabi nggak ada, ini ada bendanya sekarang ya, soda misalnya ya. Ayo, najis apa suci ya? Kan nggak bisa jawab mereka kalau nggak tahu kaidah al-bara'atul asli. Allahu ya, kita persiapan untuk berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.